kekuasaan itu hadir sebagai penjamin adanya nilai-nilai keadilan yang hidup dan tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat kita. Jangan lagi ya kemudian masyarakat menganggap bahwa hukum itu ya hanya untuk kekuasaan atau hukum itu hanya untuk orang yang dekat dengan kekuasaan. Tetapi harusnya hukum itu berlaku equal buat seluruh warga masyarakat, buat seluruh warga negara yang memang hidup dan tumbuh dan akan mati di negara kesatuan Republik Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yusril Iza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan keadilan. Ini menjadi sesuatu hal yang menurut saya sangat penting untuk kita bicarakan di konten kali ini. Dan menurut saya perlu juga untuk kita bahas. Kenapa? Karena berbicara tentang keadilan, ya itu kita berbicara tentang bagaimana adanya ekualitas di dalam kehidupan bermasyarakat kita, adanya atau tercapainya kesetaraan di tengah-tengah masyarakat kita. Karena tentunya tema ini saya angkat karena ini berdasarkan pada pengamatan yang kita amati dan kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita. Ada semacam terjadinya ketidakadilan di dalam proses penegakan hukum. Kemudian ada ketidakadilan dalam bidang ekonomi yang terus kita rasakan, yang kemudian masyarakat bisa rasakan ya. Karena bicara tentang keadilan, tentunya kita berbicara tentang bagaimana tercapainya ekualitas di tengah-tengah masyarakat kita. Masyarakat kemudian merasakan dampak baik atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa kita hari ini. Masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat kita, yang dirasakan oleh masyarakat itu begitu besar, begitu banyak ya. Banyak kemudian masyarakat yang masih merasakan tidak adanya keadilan di bidang ekonomi. Banyak masyarakat yang mungkin hari ini di daerah ya, itu susah karena pandemi COVID-19 dan membutuhkan kehadiran kekuasaan. Kekuasaan itu harus mampu menciptakan inovasi di bidang ekonomi sehingga masyarakat itu yang merasakan dampak baik terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan. Misalkan nih, di tengah pandemi seperti ini masyarakat sangat susah ya, kemudian masyarakat-masyarakat desa itu menjadi petani ya, dan mereka menggelontorkan uang yang mensisihkan uang makan untuk kemudian bercocok tanam. Ya, kemudian ketika di musim panen seperti ini, harusnya kekuasaan menghargai jerih payah mereka. Kekuasaan itu tidak kemudian merencanakan untuk melakukan impor beras dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang harusnya diperhatikan oleh kekuasaan. Karena ya, di mana lagi kemudian petani akan mendapatkan kesejahteraan, minimal menstabilkan kondisi keuangan keluarga mereka ketika misalkan kekuasaan tidak memperhatikan itu. Ya, kekuasaan tidak mampu menciptakan keadilan di bidang ekonomi. Ya, di satu sisi petani itu dituntut untuk mampu menciptakan produksi pangan yang baik, tetapi di sisi lain justru kekuasaan ya membatalkan keinginannya itu ya dengan melakukan impor beras ya, merencanakan adanya impor beras. Ini adalah satu sampel kecil adanya ketidakadilan di bidang ekonomi kita. Belum lagi banyak sekali kebijakan-kebijakan yang memang tidak pro kepada rakyat, yang harusnya kekuasaan itu hadir untuk kemudian menciptakan adanya kesejahteraan, adanya social justice di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian ya, selain adanya ketidakadilan di bidang ekonomi, juga ada ketidakadilan ya yang saya perhatikan dalam proses penegakan hukum kita. Karena berbicara tentang negara ya, dalam konteks negara, di situ pasti ada penguasa dan ada rakyat gitu loh. Ada pengambil kebijakan dan ada yang kemudian akan merasakan dan menikmati ya kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa, yaitu rakyat. Nah, kekuasaan dalam mengambil kebijakan haruslah memenuhi indikator-indikator keadilan, indikator-indikator kemanfaatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Kemudian, selain dalam kebijakan juga, kekuasaan juga harus memperhatikan adanya keadilan dalam proses penegakan hukum. Nah, keadilan dalam proses penegakan hukum ini menjadi hal yang sangat penting, bukan hanya berdampak baik pada kepercayaan rakyat kepada kekuasaan terhadap penegakan hukum itu sendiri, tetapi juga akan kemudian menciptakan harmonitas, akan kemudian menciptakan kondusivitas di tengah masyarakat kita. Kenapa kemudian beberapa waktu ini, belakangan ini ya, beberapa bulan terakhir,
rentan terjadi semacam konflik horizontal antara masyarakat. Masyarakat kemudian tidak segan-segan saling menuduh si A dan si B itu radikal, kelompok-kelompok tertentu. Kenapa? Karena adanya semacam ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Karena ya orang-orang yang kemudian merasa ya punya kedekatan atau mempunyai jabatan di kekuasaan itu tampak semena-mena terhadap orang-orang yang memang tidak memiliki jabatan atau minimal tidak dekat dengan kekuasaan. Nah, ini harusnya mampu diakomodir penuh oleh kekuasaan. Kekuasaan itu kan sebagai pengambil kebijakan, sebagai panglima penegakan hukum ya, sebagai penjamin adanya keadilan di tengah-tengah masyarakat kita. Di mana lagi kemudian ya masyarakat, warga negara, rakyat Indonesia kemudian akan menggantungkan harapan mereka untuk mendapatkan keadilan kecuali kepada kekuasaan, kan seperti itu. Itulah yang kemudian diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar kita di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Nah, ciri dari negara hukum seperti yang saya sampaikan bahwa adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, di dalam hak asasi manusia di situ ada nilai keadilan, adanya perlindungan terhadap hak-hak ya setiap warga negara, hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang yang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu yang harusnya dipahami utuh oleh kekuasaan. Kekuasaan tidak kemudian menggunakan kekuasaannya untuk kemudian memarginalkan pihak tertentu, mengecilkan pihak tertentu, tetapi kemudian yang membesarkan orang-orang yang memang dekat dengan kekuasaan. Nah, kekuasaan itu harus kemudian memperlakukan setiap warga negara, memperlakukan semua orang secara equal, secara merata. Ya, setiap orang itu sama keberadaannya di mata hukum. Ya, ada satu asas di dalam hukum itu equality before the law, dan itu kemudian teraktualisasi, ya, tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena kita khawatir ketika keadilan tidak mampu diciptakan dan dihadirkan oleh kekuasaan di tengah-tengah masyarakat kita, justru kemudian masyarakat tidak percaya kepada kekuasaan. Kemudian berujung pada adanya ya klimaks dari ketidakpercayaan itu. Ketika kekuasaan itu selalu menciptakan ketidakadilan, menciptakan semacam sebuah ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat kita, baik itu dalam proses penegakan hukum, dalam proses bagaimana kita mensejahterakan rakyat kita, maka klimaks dari ketidakadilan itu adalah rakyat tidak percaya dan akhirnya menginginkan kekuasaan yang berkuasa hari ini itu ya udah. Ini adalah sebuah kekhawatiran dari anak bangsa. Ini adalah sebuah pengamatan dari keadaan-keadaan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat kita. Karena masyarakat semacam di satu sisi mempunyai ketidakpercayaan terhadap kemampuan kekuasaan menciptakan keadilan, di sisi lain bahwa ya warga masyarakat tinggal menunggu waktu saja ya penyatuan ketidakpuasan itu, ketidakpercayaan itu pada satu klimaks, yaitu adanya suatu tindakan untuk memang menginginkan kekuasaan ini berhenti hari ini atau berlanjut ke masa yang akan datang. Nah, ini harusnya memang benar-benar dipahami oleh kekuasaan. Kekuasaan itu tidak boleh menutup telinga, menutup mata, dan melipat tangan. Karena warga masyarakat, warga negara Indonesia itu membutuhkan kehadiran kekuasaan. Kekuasaan itu ya hadir sebagai pemberi solusi kepada warga negaranya. Kekuasaan itu hadir sebagai penjamin adanya nilai-nilai keadilan yang hidup dan tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat kita. Jangan lagi ya kemudian masyarakat menganggap bahwa hukum itu ya hanya untuk kekuasaan atau hukum itu hanya untuk orang yang dekat dengan kekuasaan. Tetapi harusnya hukum itu berlaku equal buat seluruh warga masyarakat, buat seluruh warga negara yang memang hidup dan tumbuh dan akan mati di negara kesatuan Republik Indonesia.